warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi farmakologi, yaitu tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu pembagian sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ umumnya, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Neurotransmitter epinefrin atau adrenalin atau norepinefrin atau noradrenalin pada posganglion, asetilkolin pada preganglion. 2. Sistem saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Neurotransmitter mekanisme kerja obat sistem saraf otonom. Susunan saraf otonom terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja secara antagonis terhadap organ yang sama. Saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, memperlebar pembuluh darah, mempertinggi tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan lain sebagainya yang bersifat mengaktifkan alat-alat tubuh. Sementara saraf parasimpatik bekerja sebaliknya. Inhibitor monoamin oksidase atau MAO. Mekanisme kerja menghambat kerja enzim monoamin oksidase A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin atau norepinefrin dopamin. Terdiri dari inhibitor MAO A meclobemid, inhibitor MAO B selegiline. Penggolongan simpatomimetik. 1. Inhibitor MAO atau monoamin oksidase, contohnya tranilikipiromin dan paragilin. 2. Inhibitor COMT, contohnya etachapon. 3. Agonis tidak langsung, ephedrin, amfetamin, dan kokain. 4. Agonis langsung, agonis alpha 1 atau alpha 2 norepinefrin dan epinefrin, alpha 2 klonidin dan alpha metil norepinefrin. Agonis beta 1 atau beta 2 epinefrin dan isoprenalin, beta 2 salbutamol, beta 1 norepinefrin dan dobutamin. Meclobemid, interaksi obat. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat berikut karena interaksi yang sangat serius mungkin terjadi. Apraklonidin, brimonidin, betanidin, bupropion, buspiron, carbamazepin, dextrometorphan, etacapon, produk herbal misalnya mahuang, indoramin, meperidin, papaperin, sibutramin, antidepresan SSRI misalnya fluoxetine, citalopram, simpatomimetik misalnya metil, antidepresan trisiklik misalnya amitriptyline, dosetin, triptan misalnya sumatriptan dan zolmitriptan. Efek samping obat ini mungkin awalnya menyebabkan pusing, gugup, sakit kepala ringan, sulit tidur, dan mual karena tubuh menyesuaikan diri dengan obat. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu Auroril 300 mg tab. Inhibitor COMT, interaksi obat. Meskipun ada obat-obat tertentu yang tidak boleh digunakan bersama-sama dengan obat ini, dalam kasus lain, dua obat yang berbeda dapat digunakan bersama-sama bahkan jika interaksi mungkin terjadi. Efek samping, mual, muntah, diare, gerakan tubuh yang tidak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mengantuk, kelelahan, mulut kering, gas, dan sakit perut. Contoh sediaan obat yang beredar di pasaran yaitu etacapon tablet 200 mg. Agonis tak langsung, meningkatkan kadar norepinefrin atau NE pada neuroefektor junksion melalui mekanisme 1. Menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin, contohnya kokain, mempermudah proses pelepasan norepinefrin, contohnya amfetamin. 3. Memperlambat proses penguraian norepinefrin oleh MAO, contohnya pragilin. Amfetamin
Interaksi obat. Berikut ini adalah interaksi yang dapat terjadi jika amfetamin digunakan dengan obat lain. 1. Meningkatkan resiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta. 2. Meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. 3. Berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinisasi urin seperti natrium bikarbonat, dan meningkatnya produksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat dan phenytoin. 5. Menghambat kerja amfetamin jika digunakan dengan kloropromazin, haloperidol atau litium. 6. Menghambat metabolisme dan penyerapan disulfiram. Berikut ini merupakan efek samping penggunaan amfetamin yang mungkin terjadi. 1. Mulut kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, ingusan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu amfetamin 5 mg. Efek samping simpatomimetik. 1. Tremor, agonis beta 2, mulut kering dan sedasi, agonis alfa 2, dan hipertensi dan aritmia, agonis alfa 1. Parasimpatolitik. Obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi sistem parasimpatik. Penggolongan berdasarkan indikasi. 1. Menghambat sekresi bronkus. Contohnya atropin, digunakan untuk pramedikasi anestesi. Infark miokardia akut. 2. Menghambat sekresi asam lambung. Contohnya pirenzepin, digunakan untuk tukak lambung. 3. Bronkodilatasi. Contohnya ipatropium bromida, untuk bronkitis kronis. 4. Spasmolitik. N-butil skopolamin, untuk kolit biliar dan renal. Menghambat sekresi bronkus atropin. Interaksi obat. 1. Beresiko menimbulkan efek samping obat atropin jika digunakan dengan quinidin, antidepresan dan antihistamin. 2. Beresiko menimbulkan efek samping obat dikepsin. 3. Menurunkan efektivitas atropin jika digunakan dengan pilocarpin, trihexyphenidim, tolterodin, skopolamin, amitriptilin, dan diphendidramin. 4. Menurunkan efektivitas obat aripiprazole, trifluoperazin, sulfiridin, perpenazin, paliperidol, haloperidol, dan clozapin. 6. Beresiko menimbulkan keluhan hipertensi dan gangguan detak jantung jika digunakan dengan phenylephrine. Efek samping: sakit kepala, penglihatan kabur, kelopak mata membengkak, dan mata sensitif terhadap cahaya. Mulut dan tenggorokan terasa kering, gangguan indera pengecap atau lidah, mual, perut kembung, konstipasi, dan sulit buang air kecil. Contoh sediaan obat yang beredar di pasaran yaitu atropin sulfat 0,25 mg per mili. Menghambat sekresi asam lambung pirenzepin. Interaksi obat: meningkatnya efek pirenzepin bila dikonsumsi bersamaan dengan obat golongan antimuskarinik dan MAO inhibitor. 2. Menurunnya efek pirenzepin bila dikonsumsi dengan obat-obat yang menimbulkan efek parasimpatis. Efek samping: mulut kering dan penglihatan kabur. Efek samping parasimpatolitik: 1. Serostomia, konstipasi, pandangan kabur, dan obstruksi saluran cerna. Demikianlah penjelasan dan pemaparan materi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika banyak kekurangan dan kesalahan pada video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.